Halo, perkenalkan nama saya Hadi Saputra dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada section kali ini kita akan menjelaskan implementasi algoritma pencarian graf yaitu DFS dan BFS menggunakan program Java. Untuk DFS sendiri itu artinya metode pencarian yang bekerja dengan cara menjelajah graf sedalam mungkin terlebih dahulu, kemudian kembali ke node sebelumnya. Algoritmanya tuh biasanya menggunakan pendekatan struktur data stack seperti itu. Nah, untuk implementasi DFS pada coding saya kali ini itu saya menggunakan graf 10 node yaitu A0, A1, A2, A3, A4 sampai A9 gitu. Ada 10 node atau graph yang ada di coding saya. Terhubung dengan ada adency list dengan bantuan hashmap serta menggunakan uh, set untuk menyimpan node uh, nih uh, set untuk menyimpan node agar uh, tidak terjadi perulangan ya, seperti itu di sini. Nah, untuk proses DFS ini uh, mulai dari A0, A1, kemudian A3 sampai A9, dan karena tidak ada cabang maka kembali ke node sebelumnya. Setelah itu kita dilanjutkan ke A4, kemudian A7 hingga akhirnya menemukan node tujuan A9. Di sini saya buat targetnya A9. Nah, ini tuh menunjukin bahwa DFS itu menelusuri graf secara mendalam terlebih dahulu sebelum pindah ke cabang lain. Seperti itu. Nah, ini kalau kita contoh di compile, ini data ditemukan. Kalau misalnya dia datanya, misalnya kita ubah targetnya ketiga, dia bakal ada tiga yang ditemukan dan tiga yang keluar gitu. Dari A1, A2 sampai A3 gitu. Ada tiga. Kalau misalnya dia dibuat 10, maka data tidak ditemukan karena tidak ada graf A10 di sini. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan membahas coding selanjutnya yaitu tentang BFS atau Breadth First Search, yaitu metode pencarian yang menelusuri graf secara per level gitu. Algoritmanya tuh biasanya kayak antrian atau queue gitu. Jadi dia ngurutin semua kunjungan node gitu. Di semuanya dikunjungin gitu. Dari A1, A0, jadi semuanya tuh dicek sama dia sampai kita menemukan targetnya seperti itu. Nah, jadi dia secara struktur itu BFS itu dia kita targetin satu string atau satu nomor atau sebuah target gitu eh, ke dalam queue dan diproses satu persatu sesuai urutan masuk seperti antrian ya. Jadi siapa yang pertama masuk dia yang pertama keluar gitu. Sama seperti DFS, graf yang digunakan itu saya sekarang A0 sampai A9. A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Seperti itu. Proses BFS itu dimulai dari A0, kemudian A1, A2, A3, A4, dan seterusnya sampai A9 gitu. Hal ini jadi ini tuh nunjukin bahwa BFS itu menelusuri semua graf yang ada gitu berdasarkan level. Nah, kalau di eh, misalnya ini saya ubah ke A9 lagi, kita compile, target ditemukan, maka dia akan mengunjungi semua, dia akan ngecek satu-satu seperti itu. Nah, kalau misal saya ubah ke A5, beda dengan BFS, dia kalau
misal A3 deh. Nah, dia kalau di tadi di DFS kan dia A2-nya tuh hilang tuh karena dia akan langsung loncat ke ini ke target. Jadi yang keluar misalnya dia langsung A0 A1 ketika A3 A3 ditemukan langsung dia langsung muncul gitu. Nah, kalau di BFS itu agak beda. Dia sesuai dengan urutan gitu. A0, A1, A2, A3 baru dia target ditemukan. Seperti itu, seperti antrian ya, konsep antrian gitu. Nah, ini kalau kita ubah misalnya ke A11. Nah, data tidak ditemukan. Dia akan ngecek satu-satu. Oh, data tidak ditemukan datanya. Maka dia uh, akan ngeprint tidak target tidak ditemukan. Oke, dari implementasi ini dapat disimpulkan ya bahwa kedua algoritma ini tuh memiliki cara kerja yang berbeda dalam menelusuri graf gitu. Namun sama mereka tuh fungsinya sama-sama digunakan untuk menemukan uh, kayak menu, menemukan satu node gitu untuk node tujuan gitu. Oke, untuk sekian untuk section kali ini. Sekian dan terima kasih.